Selanjutnya, kita panggilkan penampilan seni drama dari nomor undi 10, kelas 8F.
Perkenalkan, kami dari kelas 8F akan menampilkan drama dengan judul Legenda Jakatole. Alkisah di sebuah desa bernama Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua yang tinggal di sekitar balaran Sungai Lukulo yang melintasi daerah Kaligending. Ia biasa disapa dengan Randa Sembika. Ia juga termasuk orang sakti pada masanya. Tidak jauh dari rumahnya terdapat seorang duda tua yang biasa disapa Mbah Laran. Mereka berdua sama-sama memiliki kesaktian, namun keduanya memiliki watak keras kepala. Suatu hari, Randa Sembika berkunjung ke gubuk Mbah Laran. Ia berjalan kaki karena merasa rumah Mbah Laran cukup dekat. Tak lama kemudian, ia melihat Mbah Laran sedang duduk di halaman rumah. Tanpa mengulur waktu, ia langsung menghampiri Mbah Laran. Permisi, Mbak. Oh iya, ada apa? Silakan duduk. Mbak, aku ingin meminjam sebilah pisau Boleh. Untuk apa? untuk mengupas pinang. Sejak tadi pagi mulutku asam karena belum mengunyah nasi. Baiklah, tunggu sebentar. Ini pisaunya. Terima kasih, Mbak. Aku akan segera mengembalikannya. Tunggu sebentar. Kamu boleh menggunakan pisau itu di mana saja, tapi kamu jangan sampai memakainya di atas paha. Mengapa? Itu bukan pisau sembarangan, turuti saja apa yang saya perintahkan. Sembika tidak menjawab. Kesombongan menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia segera masuk. Tak ada barang berharga apapun di dalam rumahnya. Hanya kotak sirih satu-satunya barang berharga untuknya. Akhirnya, setelah sekian lama aku akan menyantapmu. Dengan riang ia mengambil daun sirih, menata kapur dan tembakau di atasnya, lalu mengeluarkan sebuah pinang. Di belahnya pinang itu berlandasan pahanya. Tiba-tiba tangkai pisau itu menghilang. Ia hanya menggenggam sebilah logam tajam tanpa tangkai. Apa? Bagaimana bisa? Kemana tangkai pisau ini menghilang? Apa benar ini yang dikatakan Mbah Laran? Aku harus segera menemuinya. Tanpa mengulur waktu, akhirnya Randa Sembika menuju ke rumah Mbah Laran. Mbah Laran, Oh, kenapa? aku telah melanggar laranganmu. Pisau itu telah hilang tangkainya. Sudah aku bilang, itu bukan pisau sembarangan. Aku tahu, maka berilah nasihat supaya sesuatu tidak terjadi kepadaku. Tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi, Sembika. Tunggu sampai bulan ke-9 mulai hari ini. Baiklah, namun jika sesuatu terjadi padaku, kamulah orang pertama yang akan aku datangi. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi melihat Sembika. Hari demi hari terlewati, ia juga tak lupa melatih kesaktiannya. Namun keanehan mulai terjadi. Randa Sembika merasakan ada sesuatu yang terus bergerak dalam perutnya. Ternyata kakek tua itu telah menyembunyikan suatu hal yang begitu besar. Tangkai pisau itu telah berubah menjadi janin. Dan ini semua terjadi atas cerobohanku. Beberapa tahun kemudian, seorang anak yang terlahir karena tangkai pisau Mbah Laran itu sekarang sudah tumbuh menjadi pemuda tampan. Jakatole, itulah nama anak dari
Ibu, aku ingin tahu siapa ayahku. Bisakah ibu ceritakan tentang siapa ayahku? Randa Semika menghela napas panjang. Ia kebingungan menceritakan asal mula Jaka Tole. Anak itu telah beranjak dewasa dan bukan lagi anak ingusan yang dapat dibohongi atau dialihkan perhatiannya. Anakku, ketahuilah, engkau terlahir karena sebuah tangkai pisau pusaka, dan pemilik pisau itu adalah Mbah Laran. Lalu, Randa Sembika menceritakan peristiwa saat itu. Jaka Tole pun mendengarkan dengan penuh seksama. Tinggal di mana Mbah Laran, Bu? Aku ingin mencarinya. Pergilah engkau menyusuri sungai Lukulo. Di sanalah Mbah Laran tinggal. Katakan saja bahwa engkau adalah anak dari Randa Sembika. Baiklah, aku akan mencari ayahku. Sebelum kau pergi, ingatlah pesan ibu baik-baik. Janganlah engkau tunjukkan kesaktianmu saat tidak dalam keadaan genting, karena itu akan mencelakaimu. Baik, aku akan ingat pesan ibu dengan baik-baik. Setelah berpamitan, ia langsung berangkat. Ibunya mengantar hingga ia hilang dari pandangan. Berbagai bekal selama perjalanan turut serta dibawanya. Hatinya penuh harap dapat berjumpa dengan ayah yang dirindukan selama ini. Setelah sekian lama berjalan, bertemulah ia dengan laki-laki tua. Ia adalah Mbah Laran. Permisi, Mbah. Ya, ada apa? Bukankah Mbah yang bernama Mbah Laran? Ya, siapa kamu? Namaku Jaka Tole, ibuku bernama Randa Sembika. Kata ibuku, kaulah ayahku. Tidak mungkin kamu anakku. Ibuku tidak mungkin berbohong. Kaulah ayahku. Aku tidak pernah menyentuh ibumu, nak. Tetapi pisau pusaka itu milikmu. Baiklah, aku bersedia menjadi ayahmu. Dengan beberapa syarat, kamu harus beradu kesaktian denganku. Syarat pertama, kamu harus mengalahkanku di lomba lari. Lomba lari, baiklah, aku akan menunjukkan kesaktianku padamu. Maka bersiaplah mereka untuk lomba lari. Meskipun Mbah Laran sakti, namun tetap saja pemuda itu dapat mengalahkan Mbah Laran dengan kesaktian yang ia miliki. Dan kemenangan diraih oleh Jaka Tole. Kuakui kamu sakti, tapi jangan senang dulu. Jika kamu memang benar-benar sakti, kamu harus menyeberangi sungai Lukulo menggunakan kepek ini. Baiklah. Jaka Tole kemudian duduk bersila. Ditaruhnya kepek itu tepat di depannya. Matanya terpejam. Ia sedang memanjatkan doa. Pelan-pelan kemudian kepek itu berubah menjadi seekor kerbau yang besar. Jaka Tole membuka matanya. Maka naiklah Jaka Tole dengan gagah menyeberangi sungai Lukulo. Hingga kini di atas bukit Selaranda terdapat lubang yang mirip bekas telapak kaki kerbau dan keberadaannya masih dianggap angker oleh sebagian masyarakat Kaligending. Setelah kejadian tersebut, Mbah Laran mengakui Jaka Tole sebagai anaknya dan mereka tinggal bersama untuk beberapa saat. Sementara itu, kesaktian Jaka Tole pun tersebar kemana-mana. Berita tentang Jaka Tole terdengar hingga ke Kadipaten Baniara. Adipati Baniara pun terkesima dengan berita tersebut. Hingga ia segera menyuruh bawahannya untuk memanggil Jaka Tole. Permisi Mbah, saya Ya, ingin ada menemui apa? Joko Tole. Ya, monggo silakan. Wahai anak muda, saya diutus oleh Adipati Baniara untuk mengajakmu berkunjung ke Kadipaten Baniara. Apakah kau bersedia menuju ke sana? Baiklah, aku bersedia. Ikuti saya akan mengantarmu menuju ke sana. Tak membutuhkan waktu lama, Jaka Tole pun datang
menghadap Adipati Baniara. Permisi Tuan, ini Joko Tole. Terima kasih, silakan pergi. Misi Tuan. Silakan duduk. Benarkah engkau Joko Tole yang banyak dibicarakan oleh orang-orang? Benar Tuan, namaku Jaka Tole, tetapi aku tidak tahu banyak orang yang bicarakanku. Orang-orang membicarakan kesaktianmu. Coba kau tunjukkan padaku kalau engkau benar-benar sakti. Baiklah, aku akan tunjukkan kesaktianku padamu. Jaka Tole melupakan pesan ibunya. Dia langsung menunjukkan kesaktian dan kelebihannya. Sang Adipati sangat kagum. Ia benar-benar tertarik dengan kesaktian Jaka Tole. Kamu benar-benar sakti. Apakah kau bersedia tinggal di sini menjadi anakku? Baiklah, aku bersedia menerima tawaranmu. Pakailah ini. Setelah ia tinggal di Kadipaten, semua orang hormat dan patuh padanya. Tetapi sayang, putra kandung Adipati Baniara sangat iri padanya. Ia berpikir bahwa ia lebih berhak atas kelebihan dan kesaktian Jaka Tole. Hingga pada suatu hari, ia mulai menghasut ayah, ibu, dan pamannya. Ayah, ibu, paman, apakah kalian tahu bahwa Jaka Tole ingin merebut kekuasaan ayah? Hah? Apa? Benarkah itu nak? Apa buktinya jika ia ingin menguasai kuasa ayah? Benar ayah, kemarin saat dengar dengan Jaka Tole, dia berkata ingin merebut kekuasaan ayah dan ingin menyingkirkan kita semua secara perlahan agar tidak ada yang tahu cara jahatnya. Jika ia ingin menyingkirkan kita, kenapa ia memberitahu rencanamu kepadanya? Mungkin kemarin ia sedang emosi dan tidak sengaja mengatakan hal itu kepadaku. Lagi pula semua orang banyak yang mengetahui kesaktiannya ya. Mungkin itu salah satu cara untuk merebut kekuasaan ayah. Mungkin kali ini kau harus percaya pada anak. Benar, kau seharusnya lebih percaya kepada anak kita. Mendengar hal itu, Adipati Baniara mulai khawatir. Benar, apa yang dikatakan anaknya. Sekarang semua orang sudah mengetahui kesaktian Jaka Tole dan yang pasti banyak yang mengaguminya. Sebagai seorang adipati, tentu saja dia tidak menginginkan seorang pun menjadi pesaing di daerah kekuasaannya. Ayah, aku punya rencana untuk menyingkirkannya. Apa itu? Maksimal piro? Suatu hari, Adipati Baniara mengajak Jaka Tole berburu di hutan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Baniara berkata, Aku tidak menemukan keris pusakaku di kantongku. Mungkin masih tertinggal di istana. Bukankah keris itu tidak pernah terpisah dengan ayah? Tidak tahu, cobalah kau ambil keris itu. Baiklah, aku akan mengambilnya. Dengan secepat kilat ia melesat kembali ke istana. Bersamaan dengan itu, Adipati Baniara dan rombongannya lainnya pun menyusul ke istana. Tepat ketika Adipati Baniara menghadang sampai di pintu gerbang, Jaka Tole segera menyerahkan keris pusaka itu pada ayah angkatnya. Ini keris yang ayah minta. Kau menemukan keris ini di mana? Maaf ayah, aku menemukannya di kamar ayah. Sulancang kau masuk kamarku tanpa izin. Anak tak tahu diri. Sebagai hukuman kau akan dihukum mati. Prajurit, tangkap dia. Para pengawal segera mengepung Jaka Tole. Jaka Tole melawan sekuat tenaga. Tapi apalah daya, pengawal Adipati Baniara sangat banyak. Tanpa menunggu waktu lama, Jaka Tole dipenggal kepalanya. Penggal Darah kepalanya.
kepalanya. menyembur dari lehernya. Namun, kesaktian Jaka Tole tidak hilang begitu saja. Sebelum benar-benar mati, Jaka Tole berkata, Wahai Baniara, kau sungguh manusia yang kejam. Engkau tahu aku tidak bersalah. Ajalmu akan tiba pada hari Senin Wage. Pasukan dari arah tenggara akan membunuhmu. Asal. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, datang seorang yang melamar menjadi pelayan atau abdi dalam di Baniara. Permisi Tuan. Silakan duduk. Ada perlu apa, wahai anak muda? Saya berada di sini untuk melamar sebagai abdi dalam karena saya mendengar di sini membutuhkan abdi dalam. Baiklah, aku menerima engkau bekerja di sini. Terima kasih Tuan. Tugas pertamamu adalah memijat saya. Baik Tuan. Pelayan itu melayani semua keperluan Adipati Baniara. Bahkan ia dipilih untuk memijat Adipati Baniara. Pada saat itulah Adi Baniara kelepasan berbicara. Kau tidak tahu, dulu ada bocah ingusan. Dan dia menyumpahi bahwa ajalku akan tiba saat Senin Wage. Dan bocah ingusan itu sekarang sudah mati. Rupanya pelayan tersebut adalah anak seorang Adipati Bocor yang berkuasa di daerah pesisir selatan yang sedang menyamar. Ia berniat menyerbu Kadipaten Baniara. Oleh karena itu, diutuslah putranya untuk menyamar mempelajari situasi Kadipaten Baniara. Cerita tentang ajal Adipati Baniara yang akan terjadi pada hari Senin Wage segera disampaikan kepada ayahnya, Adipati Bocor. Pada hari yang ditentukan, Adipati Bocor memimpin pasukannya menuju Baniara. Rencana penyerbuan itu tercium juga oleh Adipati Baniara. Sekarang adalah hari Senin Wage dan bahwaku ajalku akan tiba saat ini. Prajurit, Ada apa Tuan? siapkan pasukan untuk menghadangi Adipati Bocor di daerah Kalikemong sekarang. Baik Tuan. Prajurit, serang! Di Kalikemong pertempuran tidak terelakkan. Pada kesempatan itu, Adipati Baniara berhadapan 1 lawan 1 dengan Adipati Bocor. Dalam pertempuran itu, Adipati Baniara dapat dikalahkan oleh Adipati Bocor tepat pada hari Senin Wage. Masyarakat masih percaya bahwa Senin Wage pantang untuk menyembelih hewan karena akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat tersebut. Moral yang dapat dipetik pada cerita ini adalah janganlah kamu menganiaya karena kelak nanti akan teraniaya. Jika tidak di dunia, pastilah akan terbalas di akhirat kelak. Perlu diketahui juga bahwa doa orang yang teraniaya dimakbulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami perwakilan dari kelas 8F mengucapkan selamat Harlah Matansa yang ke-55. Semoga Matansa semakin maju, sukses, dan menjadi madrasah kebanggaan semua orang. Terima kasih.
kasih. Wassalam.